Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Evita Angelina Putri Juma. Saya dari kelas MJ504. Hari ini saya akan melakukan presentasi mata kuliah DIE. Yang saya akan jelaskan pada hari ini adalah tentang bisnis model kanvas Direktorat Jenderal Pajak. Jadi sebagai pendahuluan di sini, Direktorat Jenderal Pajak, pengertian dari Direktorat Jenderal Pajak adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membangun biaya pembangunan nasional. Jadi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem perpajakan, DJP mengadopsi berbagai strategi bisnis. Salah satunya menggunakan BMC atau Business Model Canvas. Jadi dengan memahami BMC ini, kita dapat melihat bagaimana si DJP mengelola operasionalnya dalam memberikan layanan perpajakan yang optimal kepada masyarakat. Sekilas di sini sudah saya buat bisnis model canvas yang dapat bisa kita perhatikan di layar, dan selanjutnya saya akan menjelaskan satu-satu terkait poin-poin yang terkait dengan bisnis model canvas. Jadi yang pertama definisi dari bisnis canvas dulu. Jadi bisnis model canvas ini dikembangkan oleh Alexander Osterwalder sebagai alat yang mempermudah pemetaan strategi bisnis dalam bentuk visual. BMC memiliki 9 elemen utama yang mencakup berbagai aspek bisnis seperti pelanggan, sumber daya, aktivitas utama, dan struktur biaya. Dengan menggunakan BMC, perusahaan atau organisasi dapat lebih mudah memahami bagaimana menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai dari suatu bisnis. BMC tidak hanya digunakan dalam bisnis komersial, tapi juga dapat diterapkan dalam lembaga pemerintahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bisnis model Canva yang diterapkan oleh DJP untuk meningkatkan efisiensi layanan dan transparansi operasional. Di sini 9 elemen bisnis Canva. Yang pertama ada customer segment, yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada channel, yang keempat ada customer relationship, yang kelima ada revenue stream, yang keenam ada key research, yang ketujuh ada key activities, yang kedelapan ada key partnership, yang ke-9 ada cost struktur. Segmen yang pertama, customer segment. Segmen pelanggan DJP meliputi berbagai kelompok yang berkaitan dengan perpajakan. Customer job. Di sini bisa wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, penyuluh pajak. Jadi pengertian dari penyuluh pajak ini, petugas pajak yang memiliki tugas melakukan edukasi perpajakan. Yang keempat, pemerintah sebagai wajib pajak, termasuk BUMN dan instansi yang memiliki kewajiban perpajakan. Yang terakhir, masyarakat umum yang membutuhkan informasi atau konsultasi terkait perpajakannya. Customer gain. Kemudahan dalam mengakses layanan pajak secara digital, transparansi dalam sistem perpajakan yang meningkatkan kepercayaan wajib pajak, serta kemudahan dalam membayar dan melaporkan pajak melalui layanan digital. Customer pain-nya, proses pelaporan pajak yang rumit dan memakan waktu, kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan, sistem perpajakan yang mungkin belum sepenuhnya terintegrasi dan mudah digunakan oleh semua kalangan. Value proposition-nya, di sini DJP menawarkan nilai utama kepada wajib pajak untuk memastikan kepatuhan dan kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Yang pertama, kemudahan akses layanan perpajakan dengan layanan online seperti filing dan e-billing. Di sini DJP memberikan layanan online sehingga wajib pajak tidak perlu ke kantor pelayanan pajak lagi untuk meminta e-billing atau melakukan pelaporan SPT tahunan melalui e-filing.
Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan kepercayaan publik. Yang ketiga ada pendidikan dan penyuluhan pajak untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak. Yang kelima ada aksesibilitas multiplatform melalui website, aplikasi mobile, dan kantor layanan pajak. Channel, DJP menggunakan berbagai saluran untuk berinteraksi dengan wajib pajak. Di sini wajib pajak dapat menghubungi DJP melalui website DJP untuk mengakses informasi pajak atau layanan digital. Yang kedua, aplikasi mobile agar layanan perpajakan lebih mudah diakses. Yang ketiga, kantor layanan pajak atau KPP untuk layanan tatap muka. Yang keempat, media sosial untuk edukasi dan komunikasi dengan masyarakat. Customer Relationship, DJP menjalin hubungan dengan wajib pajak melalui edukasi dan penyuluhan perpajakan secara berkala. Layanan kering pajak untuk konsultasi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan email blast sebagai pengingat kewajiban perpajakan. Revenue Stream, DJP berperan dalam meningkatkan penerimaan negara melalui penerimaan pajak dari berbagai jenis pajak seperti PPh, PBB, PPN, dan lain-lain. Denda dan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Key Research, DJP memiliki beberapa sumber daya utama untuk menjalankan tugasnya. Yang pertama, sumber daya manusia tentunya yang kompeten dalam bidang perpajakan. Yang kedua, teknologi dan infrastruktur IT untuk menunjang layanan digital. Yang ketiga, ada data dan sistem informasi wajib pajak yang dikelola secara aman dan efisien. Key partnership-nya, DJP bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan perpajakan. Misalnya, bank dan lembaga keuangan untuk memfasilitasi pembayaran pajak online, penyedia teknologi dalam pengembangan sistem IT perpajakan, lembaga pendidikan untuk edukasi pajak melalui program Tax Goes to School, yang terakhir, instansi pemerintah lainnya dalam sinergi kebijakan perpajakan. Key activities, aktivitas utama DJP dalam mendukung sistem perpajakan meliputi pembayaran dan pelaporan perpajakan melalui layanan digital, penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemeriksaan dan penagihan pajak guna memastikan keakuratan pelaporan. Yang terakhir, pengembangan teknologi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi layanan. Cost structure, DJP memiliki berbagai alokasi anggaran untuk operasionalnya. Yang pertama, gaji dan tunjangan pegawai DJP sebagai tenaga kerja utama. Yang kedua, anggaran operasional dan infrastruktur untuk mendukung kegiatan layanan pajak. Yang ketiga, anggaran teknologi guna pengembangan dan pemeliharaan sistem digital. Yang terakhir, anggaran edukasi dan penyuluhan perpajakan bagi masyarakat. Di sini ada tips how to make a business model Canva. Yang pertama itu competitor analysis, yang kedua sort element systematically, connect each element, focus on current condition, dan quantitative review. Kesimpulannya, bisnis model Canva membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mengelola layanan perpajakan secara efisien dengan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang proses bisnis yang dilakukan. Yang kedua, ada pemanfaatan teknologi dan sistem digital meningkatkan transparansi serta efisiensi layanan perpajakan. Demikian presentasi saya pada malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.